Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, pada video kali ini kita akan membahas materi pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 semester 2. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar SMK, untuk materi ASJ kelas 11 semester 2 yang kedua, kita akan membahas topik bahasan berkaitan dengan file server. Sebelum saya membahas apa itu file server, fungsi, tujuan, dan juga cara kerjanya, kita akan membahas terlebih dahulu ya. Jadi file server ini terdapat pada kompetensi dasar 3.5, yaitu tentang mengevaluasi file server. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini ya, saya harapkan setelah kalian menyimak dan memahami materi yang ada di video ini, kalian nanti dapat menjelaskan konsep dari file server, memahami manfaat file server, memahami cara kerja file server, dan juga mengenal ragam jenis file server. Baiklah, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan konsep file server. Jadi, file server merupakan layanan penyimpanan file secara terpusat pada satu mesin komputer. Garis besarnya adalah layanan penyimpanan file secara terpusat. Artinya apa? Ya, dengan menggunakan teknologi penyimpanan secara terpusat ini, maka data file ya hanya tersimpan dalam satu mesin saja, satu komputer saja. Data tersebut tidak akan tersimpan di banyak komputer. Hal ini memudahkan untuk pemindahan data, penyimpanan data biasanya akan lebih aman. Tetap selanjutnya kita akan membahas yaitu konsep tambahan dari file server. Kalau dilihat dari garis besarnya, file server adalah satu komputer yang memiliki tujuan utama sebagai lokasi untuk akses berbagi penyimpanan file komputer. File tersebut dapat diakses oleh workstation atau jaringan yang terhubung dalam satu jaringan komputer yang sama. Ya. Jadi saya memberi contoh, misalkan saya memiliki file video, ya, video, dokumen, file suara, film atau lain sebagainya, ya. Film itu akan saya simpan di satu komputer yang berguna sebagai file server. Ketika teman saya dari divisi yang berbeda atau dari tempat yang berbeda ingin memiliki file saya, ya, teman saya tersebut hanya cukup mengakses komputer yang dijadikan file server tersebut. Jadi lebih mudah, dapat diakses di mana saja. Ya, itu merupakan konsep dari file server. Sedangkan untuk penerapannya sendiri, ya, file server biasanya dimanfaatkan di bidang industri. Nah, kalau di bidang industri ini, file server biasanya digunakan sebagai pusat industri tersebut, pusat file, pusat sharing file, sehingga file-file dapat dibagikan lintas divisi dalam bidang industri tersebut dengan cepat. Lalu dimanfaatkan juga file server ini di bidang perkantoran. Hal ini tentu banyak sekali dimanfaatkan di bidang perkantoran. File server digunakan untuk mengatur lalu lintas file yang nantinya akan digunakan untuk sharing antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dan yang terakhir, file server ini biasanya juga dimanfaatkan di bidang pustaka. Contohnya seperti di perpustakaan. Ya. Nanti pemanfaatannya ya, jadi pengguna atau orang-orang yang mengunjungi perpustakaan bisa mendownload file-file yang sudah disimpan di file server. Hal ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan perpindahan file atau data secara cepat. Ya. Ada kemungkinan ke depan ya kita tidak perlu lagi menggunakan removable disk seperti flash disk, CD, sebagainya, tidak perlu.
ketika sudah terhubung dalam satu jaringan, file tersebut akan kita pindah secara cepat. Berikutnya fungsi dari file server. Fungsi utama dari file server adalah menyediakan ruang untuk menyimpan file. Hal ini dapat mengurangi, seperti saya tadi bilang, atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk perangkat removable. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah flash disk, dan menghemat waktu dalam mengedit ya, berbagai file pada jaringan. Ya, dengan adanya file server ini, ke depan ya, file-file dapat dibagikan secara cepat. Semuanya selama komputer itu terhubung dengan komputer yang digunakan sebagai file server. Ketika ingin mengedit, nah, kita tinggal ambil saja file tersebut, lalu kita edit, kita kembalikan ke file server, maka data di file server selamanya juga akan berubah. Berikutnya untuk manfaat dari file server. Yang pertama, manfaat dari file server adalah menghemat resource, ya, menghemat sumber daya. Yang dimaksud di sini adalah pengguna dapat menghemat penyediaan ya, media penyimpanan karena data disimpan secara terpusat dan tidak tersebar pada beberapa mesin ya. Sebenarnya konsep file server ini hampir mirip dulu pada bahasan FTP server. Jadi ketika yang kita butuhkan hanya menyiapkan satu komputer server yang nantinya akan digunakan sebagai file server. Di komputer server tersebut, hard disk ya, harus kita pastikan media penyimpanannya itu besar, cukup satu saja. Nah, nanti komputer klien yang terhubung dengan file server tidak perlu memiliki kapasitas hard disk yang besar. Kenapa? Karena seluruh file sudah disimpan pada komputer server yang berfungsi sebagai file server tadi. Lalu manfaat yang kedua adalah berbagi resource atau sumber daya. File server juga dapat digunakan untuk berbagi resource dalam jaringan untuk keperluan yang sama. Misalkan kita ingin membagikan printer ya. Jadi satu printer cukup diinstal ya. Drivernya cukup diinstal di satu komputer yang bertindak sebagai server. Nah, klien-klien yang lain dapat memanfaatkan, dapat menggunakan printer tersebut selama komputer mereka sudah terhubung dengan komputer server yang digunakan tadi sebagai file server. Nah, ini cukup menghemat ya. Jadi manfaat utama dari file server yang pertama tadi adalah menghemat, yang kedua adalah kemudahan dalam berbagi sumber daya. Berikutnya kita bahas mengenai cara kerja remote server. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, di sini saya menyediakan sebuah gambar, ya, sebuah gambar yang mengilustrasikan bagaimana sebuah file server, mohon maaf ini file server itu bekerja. Jika kalian perhatikan, di sini ada komputer, ya, komputer klien yang saling terhubung dalam satu jaringan yang sama. Nah, ketika misalkan di sini ada klien satu ingin menggunakan atau membagikan file, maka file yang ingin dibagikan tersebut akan dikirimkan ke network file system. Secara otomatis nanti file tersebut akan tersimpan di local file system. Nah, inilah penyimpanan file server atau penyimpanan server yang dimanfaatkan sebagai file server. Nah, dari sini tadi file akan dikirimkan di local file system. Jika klien yang ada di bawah ini ingin mengambil, ingin meminta, nah cukup klien tersebut tidak perlu mendatangi, tidak perlu membawa hard disk, membawa flash disk datang ke penyedia file tadi. Klien pertama cukup langsung mengambil, selama ada jaringan dia bisa otomatis mengambil file yang sudah disimpan di local file system yang dimiliki oleh file server tadi. Nah, cara kerjanya seperti itu, semua disimpan pada satu jaringan yang sama.
Komputer klien ini tidak perlu memiliki kapasitas hard disk yang besar ya. Cukup membuat saja lalu lemparkan file yang ingin dibagikan di lokal file system ini. Kebutuhan hard disk besar, jadi cukup hanya ada satu sini saja. Cukup di satu sini saja. Nah, 3 komputer ini bisa menggunakan hard disk yang kecil. Ini tentu dapat dimanfaatkan sebagai menghemat sumber daya. Berikutnya kita bahas mengenai ragam atau macam-macam dari file server ya. File server ini pada dasarnya dapat dikategorikan, dapat dibagi menjadi 2. Ini yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang pada saat ini. Yang pertama ada pemanfaatan file server, yang pertama ada FTP server, lalu berikutnya ada Samba server. Kita bahas dulu mengenai FTP server. Saya rasa pembahasan FTP ini sudah di pertemuan awal-awal dulu di semester 3 sudah saya jelaskan banyak FTP server ini. Saya akan sedikit mengulanginya. Jadi FTP server ini merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file. Jadi ketika dalam satu network yang sama ya, kita harus menggunakan koneksi TCP yang sama, bukan UDP. Jadi 2 hal yang penting dalam FTP server ini adalah yang pertama, tentu dibutuhkannya sebuah FTP server sebagai pusat penyimpanan file. Lalu yang kedua, dibutuhkan juga suatu FTP client yang nantinya untuk mengakses file-file yang disimpan pada FTP server tadi. Nah, berikutnya kita bahas mengenai Samba server. Nah, Samba ini merupakan salah satu aplikasi, ya, salah satu protokol yang banyak sekali digunakan untuk berbagi, ya, untuk berbagi file sharing tadi, file server tadi. Kenapa banyak digunakan? Ya, jadi Samba ini merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh sistem operasi Linux. Tujuan awalnya adalah untuk melayani permintaan pertukaran data antara komputer yang memiliki sistem operasi Windows dengan komputer yang memiliki sistem operasi Linux. Ya, jadi dulu di awal ya tidak bisa tukar-menukar file antar sistem operasi, jika tidak sama tidak bisa. Linux harus dengan Linux, Windows juga harus dengan Windows. Nah, adanya masalah tersebut terpecahkan dengan adanya protokol Samba ini. Dengan menggunakan metode Samba server, file dapat dibagikan antar lintas OS dari Windows ke Linux ataupun sebaliknya. Jadi Samba server ini dijalankan dengan sebuah daemon. Daemon itu bisa dikatakan sebagai file maya. Nah, di Samba daemon yang dibutuhkan itu ada 2. Ada SMBD dan juga NMBD. SMBD merupakan daemon yang memiliki layanan berbagi file dan printer dalam sebuah jaringan. Sedangkan NMBD merupakan daemon yang memanfaatkan Windows Internet Name Service atau WINS untuk membantu setiap klien ketika melakukan browsing di network neighborhood. Nah, itu tadi pembahasan mengenai file server. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama, saya harap kalian nanti menjelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan file server. Tugas nomor 2, silahkan kalian nanti jelaskan kembali fungsi dan manfaat dari file server. Yang ketiga, silahkan kalian jelaskan cara kerja dari file server. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan daemon di Samba server. Dan yang terakhir, nomor 5, jelaskan perbedaan antara SMBD dengan NMBD di Samba server. Saya rasa tugas ini ya, jika kalian menyimak dari awal video yang saya bahas, saya sampaikan, tidak akan sulit untuk mengerjakannya. Semua yang ada di tugas ini sudah saya jelaskan, sudah ada di materi juga. Nanti silahkan kalian kerjakan, dilihat juga materi yang sudah
saya lampirkan di Google Classroom ya. Jadi sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini tentang administrasi sistem jaringan kelas 11. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, kemudian kirimkan tugas tersebut melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan menekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang channel ini. Dan share jika menurut kalian video kali ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.